sungguh hanya Engkau yang kami andalkan di dalam kehidupan ini. Sungguh hanya Engkau yang kami pegang. Sungguh hanya Engkau pengharapan kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami pribadi. Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu, Bapa. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk karya di atas kayu salib, pengorbanan-Mu yang luar biasa, sehingga kami memperoleh kehidupan kami kembali, Tuhan. Kehidupan yang baru di dalam Engkau, Yesus. Kehidupan yang bukan hanya ada di dalam dunia ini, tetapi kehidupan yang akan berlanjut pada kekekalan bersama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu di pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh kembali melayani-Mu, menaikkan rasa syukur kami, menyatakan pujian kami, menyatakan rasa hormat kami kepadamu. Dan kami bersyukur kepadamu Bapa, kembali hari ini kami boleh bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Taruhkan perkataan firman-Mu pada lidah bibir hamba-Mu, dan beri kami semua telinga yang mendengar dan hati yang menanggap, sehingga benih kebenaran firman Tuhan boleh benar-benar tertabur di tanah hati yang baik, bertumbuh, berakar, berbuah, baik di dalam pemikiran, perkataan, dan perilaku kehidupan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kami bersyukur kepadamu Yesus. Mari Roh Kudus urapi setiap kami, urapi kami, urapan-Mu turun ke setiap kami, sehingga kami boleh benar-benar mendengar firman-Mu, mendengar bukan hanya melalukannya, tetapi mendengar untuk melakukannya. Terpujilah karena nama Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Si Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan buka Alkitab kita kembali, masih ayat yang sama di minggu lalu, Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 18 itu sampai ayat yang ke-20 ya. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai ayat 20 ya. Nah, kembali kita baca bersama-sama ya, mulai ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Membicarakan mana yang lebih penting, penginjilan atau pemuritan, itu sama seperti kita berbicara mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Ya, orang kadang ada orang saya lihat tuh ribut, nah, mana dulu, telur atau ayam? Menurut saudara mana dulu yang ada, telur atau ayam? Ayam, bukan ayam dari telur. Ya, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, maka ayamlah yang lebih dahulu ada. Ya, kenapa? Ya, karena waktu Allah menciptakan, yang pertama diciptakan tuh hewan-hewan. Berarti bukan telurnya duluan, tapi ayamnya duluan. Nah, tapi setelah penciptaan, maka telur dan ayam ini gak bisa dipisahkan. Maka ayamnya bertelur, telur itu menghasilkan ayam, ayamnya bertumbuh, menjadi dewasa, kemudian bertelur. Ya. Jadi apalagi kalau namanya ayam petelur, tujuannya adalah untuk menghasilkan telur. Kalau ayam pedaging, tujuannya untuk menghasilkan daging. Ini saya jadi ingat waktu saya membantu gereja di Papua dengan 2-3 ekor babi. Ya, jadi kita itu pernah membangun gereja di Papua, di Nabire dengan 3 ekor babi. Ya. Saya tahu cerita itu? Nah, ada yang belum ya. Nah, jadi di sana ceritanya saya itu mendapat berkat ya. Ada orang ngasih, waktu saya pelayanan di sana, ada orang ngasih saya 3 ekor babi. Ya.
1 ekor babi jantan, 2 ekor babi betina. Ya saya berapa tempat pelayanan itu orang pernah kasih babi, saudara. Ya sampai bingung ini babi mau diapain. Nah, pada akhirnya saya nggak pernah menjual babi-babi itu ya, tapi memberikan kepada pendeta-pendeta setempat. Jadi waktu itu babi ini saya tawarkan kepada hamba Tuhan, pendeta di situ yang merintis pelayanan GBPS di Nabire ya. Jadi saya bilang, ini babi saya titip sama kamu, piarakan, bagi hasil. Nanti anaknya kita bagi 2 ya. Tapi induknya ini milik saya bilang. Jadi anaknya aja yang bagi nanti. Oh dia mau, saudara ya. Ini hamba Tuhan ini orang Sangir sebenarnya, orang Sangir. Lama di Papua. Jadi kalau panggil saya itu lucu ini hamba Tuhan ini. Panggil saya itu pertama panggil saya Bapak beliau. Ya. Saya sudah jelaskan, beliau itu orang ketiga tunggal. Kamu jangan panggil saya beliau, saya bilang. Tetap dia panggil saya Bapak beliau, saudara. Ya udahlah, apa boleh buat. Saya pikir pertama ini orang Papua, ternyata orang Sangir. Ya, Pak beliau itu. Nah, jadi saya titipkan itu. Jadi saya katakan separuh, nanti anaknya itu separuh 50% untuk dia, untuk hidupnya, ya, untuk kebutuhannya sendiri. Yang 50% punya saya itu untuk gereja. Jadi hasilnya untuk gereja. Jadi kurang lebih 10 tahun, saudara, dia piara babi. Dan dia selalu bersaksi, bercerita bahwa gerejanya dibangun oleh babi-babi. Ya, jadi itu di awal berapa bulan lalu waktu saya ke Papua, dia menemuinya, lalu dia bilang dia sudah, ya bukan capek, sebetulnya babi di Papua kan mahal harganya, ya, belasan puluhan juta sudah. Tapi dia mengajar, jadi dia mau menjual babi-babi itu ya, untuk beli sound katanya, musik ya. Saya bilang ya tidak masalah. Nah, tidak masalah kalau udah tidak mau piara babinya lagi. Ya begitu. Jadi kita bisa mendirikan gereja dengan babi. Saudara, tapi ya ada beda. Di tempat lain ada yang minta babi, ya, urusannya panjang-panjang. Jadi akhirnya malah nggak jadi. Ya, situan kadang biar urusan sama pendeta itu ada yang ribet juga kalau bicara soal duit gitu sudah. Ribet ya. Nah, ini kebetulan kalau dapat hamba Tuhan yang baik seperti hamba Tuhan di Nabire ini, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi pembangunan gerejanya boleh berlangsung baik. Itu di beberapa tempat, wah di desa-desa di mana itu pendeta-pendeta itu lebih banyak yang membangun rumahnya daripada membangun gereja. Masih mementingkan kepentingan pribadi. Oke, kita kembali kepada ayam dan telur tadi. Jadi kita nggak bisa lagi bicara mana duluan ayam atau telur. Kenapa? Karena itu sebuah siklus, sebuah perputaran. Ya. Jadi telur itu dihasilkan oleh ayam, ayam ketika dewasa menghasilkan telur. Demikian juga dengan orang percaya. Ya. Orang percaya itu ada dimulai daripada penderitaan Injil. Di dalam Roma dikatakan bagaimana orang mau mempercayai kepada Injil jikalau tidak ada orang yang memberitakan kepada mereka. Jadi ada pemberitaan Injil lah yang menghasilkan orang percaya baru. Pemberitaan Injil lah yang menghasilkan para petobat baru. Jadi penginjilan itu sangat penting. Pemberitaan Injil itu sangat penting. Kita semua anak-anak Tuhan harus bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan Injil. Bukan memenangkan jiwa loh, keliru. Dulu berapa puluh tahun yang lalu ada orang yang menegur saya karena saya sering pergi ke pedalaman. Ya, pelayanan kemana-mana. Dia tegur saya. Dia katakan begini, Pak Bobi ini sudah keliling kemana-mana, ya, habiskan duit banyak. Berapa banyak jiwa sudah dimenangkan? Berapa banyak jiwa orang sudah dibaptiskan? Saya bilang nggak ada. Saya belum pernah memenangkan jiwa. Oh dia malah, saudara.
Pak Bob ini habiskan uang Tuhan saja katanya. Buang-buang uang, jalan kemana-mana. Lalu saya lihat dia, saya bilang, loh, kamu pernah kasih uang nggak sama saya? Ini orang kaya sudah. Kamu pernah kasih uang nggak sama saya? Lah kamu nggak pernah kasih uang sama saya, kok kamu bisa marah sama saya? Sedangkan orang yang kasih saya uang nggak pernah tanya begitu. Ya. Saya tidak pernah memenangkan jiwa. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang pernah memenangkan jiwa. Kenapa? Karena memenangkan jiwa itu pekerjaannya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memenangkan jiwa seseorang. Jika Tuhan tidak memberikan anugerah kepada orang itu tidak mungkin bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang terus mengeraskan hatinya, tidak mau melembutkan hatinya, keselamatan itu kan anugerah, kasih karunia, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kita tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menyombongkan diri yang mengatakan bahwa keselamatan itu hasil karya saya. Karena kadang orang berpikir begitu, apalagi kalau orang sudah lama mengiring Yesus, sudah lama melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Kecenderungannya itu mengatakan keselamatan itu adalah buah karyanya sendiri. Oleh karena pelayanannya, oleh karena jasa-jasanya di dalam Tuhan, oleh karena dia sudah banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Coba lihat orang kalau sudah lama melayani Tuhan. Ada nada kebanggaan di dalam perkataannya. Seolah-olah mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan ini tidak mungkin ada oleh karena saya. Kalau bukan karena saya. Saya sih nggak alergi, nggak menentang orang-orang yang suka bikin ulang tahun pelayanan. Tapi kalau saya secara pribadi saya nggak mau bikin, ya, nggak mau bikin. Kenapa? Karena nggak ada jasa saya di dalam pelayanan. Pelayanan yang saya punya itu hanya semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Saya katakan, ya, saya berapa kali divonis mati dokter. Apa saya tidak percaya omongan dokter saya itu? Saya percaya, dia dokter, sekolahnya mahal dan lama, belajarnya lama. Dia lebih mengerti pengobatan daripada saya, mengerti penyakit daripada saya. Jadi kalau beberapa dokter berapa belas tahun, berapa puluh tahun yang lalu memvonis saya mati oleh karena penyakit yang saya cerita saat itu, saya percaya. Ya. Karena saya percaya, itulah sebabnya saat itu saya merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau masih mau pakai enggak hidup saya? Tuhan masih mau pakai enggak hidup saya? Kalau Tuhan masih mau pakai hidup saya, koreksi diri saya. Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang menurut Tuhan tidak berkenan di dalam hidup saya? Beri saya kesempatan. Kalau Tuhan masih mau pakai hidup saya. Dan puji Tuhan, kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan saya kesembuhan. Jadi kalau saya ada hari ini, itu bukan oleh karena kuat dan gagah saya, tapi oleh karena Yesus yang hidup di dalam kehidupan saya. Jadi mari kita mengingat siapapun kita dengan posisi kita masing-masing, dengan kehidupan kita masing-masing. Hidup kita ini semata-mata oleh anugerah dari Yesus Kristus pemberi kehidupan. Jadi kalau masih ada saat ini, ya ada kata ungkapan gini. Katanya orang yang paling panjang umur itu adalah orang yang paling jahat. Tanya. Ya. Tapi kalau orang yang paling jahat panjang umur, kenapa? Ya karena Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Ya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak ingin ada orang yang binasa. Tuhan mau semua orang beroleh keselamatan. Ya. Tapi kalau udah di dalam dunia udah dikasih kesempatan yang begitu besar, begitu lebar untuk
keselamatan itu tapi nggak mau ngotot sampai akhir hidupnya, ya apa boleh buat, itu urusan masing-masing orang, ya kan? Ya. Ya. Jadi mari kita belajar. Nah, penginjilan itu menghasilkan orang percaya baru. Penginjilan menghasilkan petobat-petobat baru. Tapi tidak berhenti hanya pada keselamatan. Keselamatan itu baru awal. Ya. Orang lahir baru itu baru awal. Dipenuhi Roh Kudus itu baru awal. Kadang orang merasa gagah kalau udah dipenuhi Roh Kudus, punya karunia roh, terutama karunia berbahasa roh. Tapi itu baru awal. Itu baru permulaan proses kehidupan kita. Ya. Sama ini si Oma ini dapat cucu ini. Berapa waktu lalu sebelum cucunya lahir bilang nggak mau ngurusi cucunya. Mau nikmati masa tua. Ya ngapain ya 3 anak, sekarang cucu lagi ya. Itu katanya itu lalu ya. Terus waktu itu saya ingat, saya juga bilang mana bisa. Nanti lihat aja kalau cucunya lahir, bilang nggak mau ngurusin. Wah, sekarang sibuk ngurusin cucunya. Ya. Kadang-kadang saya bingung juga ya sama Oma cantik ini. Oma muda toh, bukan Oma tua dia. Kalau cucunya tidur, dia ribut, ini cucu kok tidur terus, gak bangun-bangun. Tapi kalau dia bangun, dia ribut juga. Kenapa kok rewel gak tidur-tidur? Itulah tanda kecintaan Oma kepada cucunya. Wah, tidur, bangun tengah-tengah malam, sampai pagi ngurusin cucunya. Aduh, sampai suaminya gak diurusi lagi. Situ kan. Wih, ngurusi cucu, ngurusi bayi sudah repot. Ya. Tapi ada dari kita yang kepingin bayi kita langsung cepat jalan, cepat merangkak. Gak ada. Kita mungkin direpotkan oleh anak-anak kita direpotkan oleh cucu kita, tapi kita sungguh-sungguh menikmati tumbuh kembangnya anak-anak. Kita menikmati setiap proses kehidupan bersama bayi-bayi. Menyaksikan mereka bertumbuh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tidur terus. Malam-malam bikin kerjaan. Bangun terus sepanjang malam. Kalau siang tidur terus toh. Belum. Sebentar nangis. Nangis, kencing, repot. Tapi kerepotan yang menyenangkan. Seharusnya kita mengurusi jiwa-jiwa baru itu juga seperti itu. Tidak ada pertumbuhan, perubahan yang terjadi secara instan, enggak ada. Ya, itu benih yang baru, bayi yang baru lahir. Roh Kudus memberikan kuasa, tapi kuasa itu harus bertumbuh di dalam kita. Kita harus memiliki pengalaman bersama dengan Yesus. Ini dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-20 ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ajarlah mereka. Yesus katakan di dalam Injil Matius pasal 11, marilah datang kepadaku semua yang lesu dan berbeban berat, dan belajarlah kepadaku. Yesus ingin kita belajar. Belajar untuk apa? Untuk bertumbuh. Orang belajar itu untuk bertumbuh. Orang belajar itu untuk menjadi dewasa. Orang belajar itu untuk naik kelas. Jadi apa yang masing-masing kita pelajari bersama dengan Tuhan?
Apakah saudara setiap kita masing-masing sungguh belajar tentang kehidupan ini? Belajar memahami tugas tanggung jawab kita di dalam Yesus. Belajar untuk mempersiapkan diri kita untuk satu pekerjaan pelayanan yang sangat besar, yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita bayangkan hari ini. Kebanyakan orang percaya tidak pernah memikirkan dan membayangkan pekerjaan apa, tanggung jawab apa, tugas apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita nanti. Sayangnya daripada memikirkan semua itu dan belajar untuk itu, kita lebih sering memikirkan ikut Tuhan dapat apa. Ikut Tuhan dapat apa? Ya. Karena seringkali ya minta maaf. Minta maaf, maafkan kami para pendeta itu. Karena para pendeta kita mengajarkan demikian. Kalau ikut Yesus dapat apa? Ya. Saya bilang minggu lalu, banyak orang ikut Yesus karena pada Yesus ada apanya. Ada berkat-berkat kalau ikut Tuhan. Kalau sakit pasti sembuh. Pasti diberkati Tuhan. Tidak bakal miskin. Ya. Akhirnya orang yang miskin itu orang berdosa. Orang sakit orang berdosa. Yang punya masalah orang berdosa. Nah itu kan. Tapi ikut Yesus bukan ada apanya. Kita harus belajar ikut Yesus apa ada. Ya. Kalau kita benar-benar mempelajari firman Tuhan, kita bisa dapati di sana bahwa ternyata pengajaran Yesus, loh, kok berbeda sama pengajaran para pendeta. Karena Yesus berkata, mau ikut aku, jadi muridku. Ngapain? Ngapain? Senang-senang? Diberkati Tuhan luar biasa? Jadi kaya? Semua penyakit disembuhkan? Enggak. Pikul salib. Pikul salib. Sangkal diri. Baru sesudah itu ikuti aku. Loh. Nah, beda kan? Ayo, menyangkal diri itu paling gak enak, saudara. Itu sama ketika kita sakit pergi ke dokter, lalu dokter melarang kita makanan-makanan yang kita sukai. Coba, ya. Itu sama saat kita sedang berpuasa di rumah, lalu istri menyajikan makanan-makanan kesukaan kita. Lagi puasa, ada makanan kesenangan di meja. Waduh, langsung laparnya double-double, saudara. Apa yang menjadi kesenangan hidup kita? Tuhan mau kita menyangkalnya. Ya, orang kalau senang sesuatu yang suka merokok, suka minum minuman keras, kalau minum teh, minum air putih nggak apa-apa. Ya? Biar sudah sakit parah, biar ususnya udah dibodol-bodol. Kalau kesukaannya dilarang, bisa marah-marah perang dunia ketiga. Ya? Ya? Apa kesenangan kita? Yesus menyuruh kita menyangkal diri. Menyangkal kesenangan-kesenangan kita. Coba, mudah gak? Saya percaya gak mudah. Setiap orang punya kesenangannya masing-masing. Setiap kita punya sesuatu untuk kita sangkal di dalam hidup kita. Kesombongan kita, keangkuhan kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita.
Orang benci orang itu baik? Gak baik kan? Tapi coba orang yang suka membenci orang, dia senang dengan kebencian. Orang yang benci orang lain senang kalau lihat dia orang yang dia benci itu susah. Senang kalau dia lihat orang yang dia benci itu menderita. Jadi kebencian itu juga kesenangan. Nah, saat disuruh menyangkal diri untuk memberikan pengampunan, memberikan maaf pada orang yang dia benci, susah. Sangat tidak mudah. Saya dulu puluhan tahun menyimpan kebencian, sulit untuk mengampuni orang. Pada waktu Yesus mengajar saya untuk memberikan pengampunan, susah saudara. Mau memperkatakan saya mengampunimu itu susah. Belum ketemu orangnya, tidak ketemu orangnya jauh dari saya. Tapi Tuhan katakan pada saya, kau harus memperkatakan pengampunan itu. Sebutkan nama orang itu dan katakan pengampunanmu untuknya. Perlu lebih dari sebulan untuk saya pertama kali mengucapkan saya mengampuni. Ego kita terrobek ketika kita harus memberikan kata pengampunan untuk orang-orang yang melukai. Belajarlah kepadaku. Jangan belajar dari orang di sekitar kita. Banyak orang belajar dari hamba Tuhan, dari pendeta. Tahu-tahu pendetanya jatuh. Kecewa lah dia. Jadi saya bilang, saya belajar untuk mengatakan kepada saudara, ikutilah teladanku selama aku mengikuti teladanku. Tetapi saudara jangan belajar dari saya. Belajarlah dari Yesus. Saya bisa melihat keteladanan dari orang-orang sekitar saudara. Tapi belajarlah dari Yesus. Sebab saat kita mau belajar, kita suka melihat siapa panutan. Tapi berapa banyak panutan yang hari-hari ini sudah tidak lagi menjadi panutan. Orang-orang yang harusnya melindungi sesamanya, menjaga mereka. Di Surabaya, seorang pendeta yang punya panti asuhan menodai anak-anak panti asuhannya selama berapa puluh tahun, baru ketangkap. Seorang gembala yang harus melindungi jemaatnya menodai anak-anak didiknya, anak sekolah minggunya, dari anak-anak sampai dewasa. Begitu mau menikah terbongkar karena sudah tidak gadis lagi. Akhirnya ngomong sama calon suami yang menodai gembala sendiri. Bayangkan. Makanya mari kita belajar dari Yesus sang teladan agung. Ya. Belajar sehingga kita bisa memberikan pengampunan pada orang-orang yang melukai kita, yang membenci, yang mengecewakan kita, yang menganiaya. Tapi kalau mau belajarnya dari orang-orang yang harusnya jadi panutan, ada orang ngomong, lah pendeta aja kayak gitu. Mana? Selama kita memandang manusia, kita tidak akan pernah bisa belajar. Memandang Yesus saja. Satu-satunya panutan agung kita, gembala agung. Waktu lalu teman ini WA sama saya karena dia bilang, loh Om, ternyata surat pemecatan saya ini diedarkan kemana-mana ya. Lah surat pemecatan sudah lebih 3 tahun kok baru dia buka. Wah berarti saya nggak diakui dong. Dia jelas dipecat. Saya kan diakui di sini sama saya. Dia ya ini. Terus saya bilang, sudahlah.
Ya, saya ini loh pernah diskorsing 17 tahun loh, nggak punya kartu jabatan, nggak punya surat SK tugas. Lah, kan beda, itu diskorsing. Itu bukan diskorsing, itu dipecat. Mana ada orang pelayanan nggak ada SK-nya, nggak ada surat tugasnya, nggak ada kartu jabatannya. Sebenarnya saya sudah dipecat, tapi saya sadar saya di GPPS itu bukan karena siapa-siapa, tapi oleh karena Tuhan yang menempatkan saya di sini. Nah, awalnya saya membantu pelayanan di yayasan di satu organisasi gereja yang berbeda dengan GPPS. Tapi tahu-tahu gara-gara ini teman yang buka pelayanan dulu di Bontang, lalu dia terus pergi, nggak jadi di sini. Akhirnya saya dapat surat tugas dari GPPS untuk meneruskan pelayanan. Jadi saya tahu saya di GPPS bukan oleh karena siapapun, tapi karena Tuhan menempatkan saya. Ini wadah di mana saya diproses, dibentuk karakter saya. Maka saya harus belajar di sini. Saya belajar untuk merendahkan hati saya, merendahkan diri saya. Ya. Waktu pemilihan MP kemarin itu, fitnahannya banyak dari mana-mana. Tapi saya terus belajar. Saya melakukan kesalahan-kesalahan. Saya belajar untuk memperbaiki. Orang lain melakukan kesalahan kepada saya belajar untuk mengampuni mereka dan memberikan kesempatan kembali pada mereka. Saya belajar. Saya katakan. Makanya setelah proses 17 tahun itu, saya bisa menjadi salah satu dari anggota majelis sinode. Kenapa? Karena saya mau belajar. Dan saya belajar dari pemimpin agung kita. Teladan yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita mau belajar, seperti saya bilang, dari panutan-panutan kita, entah itu orang tua, pendeta, orang yang kita hormati, orang yang kita idolakan, percaya, engkau akan menemukan kesalahan padanya. Jadi saya bilang, kalau saudara mau cari kesalahan saya, banyak. Tanya. Tapi saya terus belajar untuk memperbaiki kesalahan. Kadang saya meminta supaya orang tidak melihat saya secara instan. Karena di dalam hati ada orang yang minta saya berubah secara instan. Yang marah-marah terus karena saya nggak berubah. Dianggap nggak berubah. Tidak ada bayi yang bertumbuh secara instan. Maka Bapak Ibu, engkau juga harus bersabar dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, saudaramu, temanmu. Kita harus bersabar. Bersabar untuk menanti waktunya Tuhan. Bukan waktu kita. Waktunya kita mau hari ini suami kita bertobat, anak kita bertobat, istri kita bertobat. Tapi Tuhan tidak mau menghasilkan petobat yang instan. Kalau instan, ya mangga-mangga itu berbuah, satu kali sudah rontok kuning-kuning, matang, enggak bosok. Kuning, tapi kecil-kecil, sudah rontok, tidak bisa dimakan. Seperti itulah hal yang instan. Kita senang dengan perubahan orang, taunya bukan berubah karakter, hanya berubah gaya. Perubahan apapun tanpa perubahan karakter yang di dalam ini sebenarnya bukan perubahan. Banyak orang bersikap baik, ya berperilaku baik, tapi tidak diiringi dengan perubahan karakter. Maka itu hanya kepura-puraan saja. Bersikap baik kalau di depan orang lain. Ya. Dulu ada anak muda di sini, anak Manado ya, bukan Pelmer ya. Nah,
Baik, layanannya baik. Dan anak itu tidak merokok. Saya tahu dia tidak merokok. Kenapa? Dia tidak pernah merokok di depan saya. Tapi satu kali ketemu di Pujasera, dia ngobrol-ngobrol sama temannya. Ya, karena saya lihat dari belakang, ini orang yang akrab sama saya, jadi saya langsung merangkul pundaknya. Sekalinya dia lagi asik merokok. Begitu dia noleh lihat saya, rokok itu langsung masuk ke kantongnya. Padahal lagi menyala. Langsung berasap kantongnya. Saya bilang, kenapa? Rokokmu kamu taruh sana. Aduh, mau katanya. Jadi saya baru tahu ternyata dia perokok. Hanya dia menyembunyikannya di depan saya. Mas saya bilang, gak usah. Kalau memang kamu masih suka merokok, gak usah kamu berpura-pura untuk tidak merokok. Saya nggak masalah kamu merokok. Tapi kalau bisa di stop, saya bilang. Ya, nggak bisa tapi nanti saya janji saya kurangi. Nggak usah janji, kurangi aja. Nggak usah janji. Nanti kamu nggak bisa tepati, malah rasa bersalah. Nggak usah. Ya, kita bisa bersikap pura-pura pada orang lain. Tidak ada perubahan secara instan. Kita harus bersabar untuk itu. Tapi mari kita masing-masing belajar. Belajarlah padaku. Tapi Yesus bilang bukan hanya sekedar belajar. Pikulakuk. Loh. Berarti apa? Ada sebuah kewajiban. Ada sebuah beban di dalam pembelajaran. Jadi itu bukan hal yang mudah, pembelajaran kehidupan kita di dalam itu. Jangan putus asa. Jangan merasa jenuh, jangan merasa capek. Lalu berpikir ya sudahlah, enggak usah Tuhan-Tuhanan. Kita seringkali mudah menyerah. Kenapa? Ya karena kita terus mempertahankan ego kita, tujuan kita, keinginan hati kita sendiri. Jadi mari kita memandang ke arah jauh ke depan sana. Karena kehidupan yang kita kenal bukan kehidupan kita saat ini saja. Kalau kehidupan yang kita punya kehidupan saat ini saja, maka seperti firman Tuhan katakan, mari kita makan minum bersenang-senang karena besok kita mati. Tapi mari sadari bahwa kehidupan kita bukan kehidupan ini saja. Ada sebuah kehidupan yang sesungguhnya yang sedang menanti kita. Ada sebuah kehidupan yang saat ini yang belum kita kenal, yang firman Tuhan katakan hanya bayang-bayangnya saja. Satu gambaran yang belum kita tahu. Tapi saat kita kehilangan istri, suami, orang tua, anak yang meninggal hidup, maka saat itulah pengharapan itu muncul. Sebabnya juga firman Tuhan katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena disitulah biasanya keluarga yang berduka akan memikirkan nanti gimana. Apa saya akan bertemu kembali dengan orang yang saya kasihi? Saya merindukannya, maka kita mimpilah orang yang sudah meninggal. Kita berharap bertemu dengan dia, menyesali beberapa hal yang belum sempat kita lakukan untuknya. Situlah baru timbul pengharapan. Baru timbul satu keinginan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau sekarang ini agak susah ke rumah duka.
kena COVID, menghalangi orang datang ke rumah duka kan. Ya, tapi kan tidak perlu seperti itu. Ikulah kuk yang kupas. Ikut Yesus bukan suatu hal yang mudah. Ikut Yesus bukan bicara soal berkat-berkat finansial. Ikut Yesus bukan berbicara tentang kesehatan. Berkat-berkat itu sebenarnya hanya remah-remah roti. Saya percaya kok anak Tuhan menikmati hidup yang berkelimpahan. Kesehatan, kekuatan, kebaikan, dan setiap kemurahan. Tapi kalau kita membuat itu menjadi tujuan dari pelayanan kita, menjadi tujuan daripada pengiringan kita pada Yesus, kita melihat ada apanya di dalam Yesus, percayalah engkau akan kecewa. Engkau akan berhenti mengikuti Tuhan. Begitu banyak orang mengejar berkat-berkat Tuhan, tapi melupakan sumber si pemberi berkat. Jadi marilah belajarlah dari Yesus. Ini perjamuan kudus ini, lambang daripada firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi daging, menjadi tubuh di dalam Yesus. Tubuh dipecah-pecahkan. Makan dari dagingku, minum dari darahku, kau akan memperoleh kehidupan. Kita makan minum, mengambil bagian dari tubuh Yesus yang dipecahkan. Tubuh Yesus itu ada di dalam diri kita. Tubuh Yesus ada di dalam diri setiap saudara. Maka firman itu ada di dalam diri saudara. Firman itu mengambil tempat, mengambil kehidupan saudara. Maka kita menyatakan firman di dalam kehidupan kita. Menyatakan firman itu melalui perkataan, melalui pemikiran, melalui perilaku kehidupan kita. Itu firman di dalam roh itu bertumbuh di dalam kita. Nah, sama seperti bayi-bayi yang baru bertumbuh, sangat merepotkan dan sangat kerepotan. Saya percaya, ya, meskipun saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran bayi-bayi, tapi saya pikir bayi-bayi itu mungkin juga akan protes kalau mereka tahu protes. Waktu sudah penuh popoknya dengan air kencing dan kotoran dan orang tuanya nggak ngurusi dia, maka dia akan melihat kita. Kenapa nggak cepat-cepat ngurusin aku? Maka mereka menangis. Dan mungkin mereka berpikir saya mau cepat dewasa. Seperti anak-anak SD ingin cepat SMP, cepat SMA supaya bisa pacaran. Nah. Kita ingin cepat kuliah supaya nggak diatur-atur orang tua, bisa pindah ke kota yang lain. Apa Queen ketawa Queen? Masih lama Queen? Tapi tidak ada pertumbuhan yang terjadi secara instan. Ya. Kita semua ingin cepat dewasa. Tapi anehnya kalau di dalam Tuhan, orang malah tidak mau jadi dewasa. Maunya jadi kanak-kanak terus. Minum susu terus. Tidak mau pengajaran yang keras-keras. Tidak mau ditegur. Tidak mau disinggung. Kalau disinggung ngambek. Tapi itu bukan di sini. Di sana, sini. Di sini nggak ada, tapi di sana, sini. Ya. Nggak ada yang tukang ngambek di sini, nggak. Ya. Tapi kalau ada ya sadar diri kan gitu ya. Ya. Nggak enak. Tapi harus melewati proses itu. Jadi di dalam Yesus tidak ada yang mudah.
Kau harus mengalami setiap proses. Istri-istri capek sama suami, suami capek sama istri. Oh, rasanya nggak ada tahan, bercerai saja. Mau menikah berapa kali, kau tidak akan pernah dapati pernikahan sempurna. Kecuali kepada pasangan hidup yang Tuhan sudah berikan. Satu pernikahan itu satu jalan Tuhan, satu alat Tuhan untuk membentuk karakter kita, untuk memproses karakter kita. Ya. Orang sering kalau sudah menikah saling berjanji di hadapan Tuhan, pikirnya janji itu antara pria dan wanita itu sudah enggak. Itu janji masing-masing orang kepada Tuhan, bukan janji kepada pasangannya, tapi janji masing-masing kepada Tuhan. Percayai bahwa pernikahan itu adalah dari Tuhan. Kamu mempertahankan pasangan hidup seumur hidup sampai kematian misalnya. Mungkin lain kali kalau ada yang menikah ditambah janjinya ini. Pokoknya tidak ada perpisahan kecuali kematian. Jadi janji, kalau kamu niat berpisah, maka saya akan mendoakan supaya kamu cepat mati. Ya, kalau ada perceraian harus ada kematian. Maka nanti yang mau punya niat berpisah, percayalah, pegang kata-kata saya, kau akan mati duluan. Begitu Belmer ya, kita takut ya. Takut nanti mertuanya. Haleluya. Ya, udah. Ya, mari jangan lihat orang yang gagal. Kita semua ini lebih dari pemenang. Ya. Mari tetap ada di jalur kemenangan kita masing-masing. Belajarlah belajar dari Yesus sendiri. Mari hari ini ketika kita memperingati kematian Yesus dengan perjamuan kudus, mari ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mari ingat tubuh yang dipecahkan itu ada di dalam diri saudara masing-masing. Firman yang ada dalam diri saudara, roh yang ada di dalam diri saudara, itu ditempatkan kata firman Tuhan dengan cemburu. Kenapa ditempatkan dengan cemburu? Karena itu sudah diselidiki oleh para nabi-nabi. Berabad-abad Roh Kudus itu menjadi, maaf kata ya kalau bilang, barang eksklusif. Sesuatu yang eksklusif, yang gak bisa dimiliki oleh siapapun orang. Hanya orang-orang tertentu. Imam-imam, nabi-nabi, raja. Raja pun tidak semuanya. Coba lihat semua raja-raja Israel itu. Banyak daftar raja, tapi berapa yang menerima pengurapan Roh Kudus? Sedikit. Bisa dihitung jari tangan. Tapi kita semua orang percaya di zaman akhir ini, setiap kita menerima roh yang dijanjikan, roh itu menjadi materai di dalam diri. Maka tolong, apapun kesulitanmu, apapun kesukaranmu, jangan pernah lepaskan pengharapanmu pada Yesus. Jangan oleh karena wanita cantik, pria tampan, tebarkan pesona, engkau tinggalkan Yesus. Jangan oleh karena jabatan, kedudukan, dan kekayaan, engkau lepaskan Yesus. Engkau meninggalkan mutiara itu, menggantinya dengan sampah. Selalu saya katakan, saya nggak perlu berdebat dan berdiskusi dengan siapapun apakah Yesus itu benar Tuhan atau tidak. Karena yang saya tahu satu hal di dalam hidup saya, Yesuslah yang mengubahkan kehidupan saya. Karena saya tahu satu hal,
Bahwa hari ini saya ada semata-mata oleh karena kemurahan dan kasih karunia dari Yesus Tuhan. Kalau Dia tidak berkemurahan dalam hidup saya, hari ini saya sudah tidak ada di hadapan saudara. Maka saya tidak perlu apapun untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan. Karena saya tahu siapa yang mengubahkan kehidupan saya. Apakah engkau tahu siapa yang mengubahkan kehidupan? Ataukah engkau masih merasa meragukan? Saya berdoa dan berharap saudara menemukan Yesus secara pribadi. Jangan hanya mempercayai Yesus oleh karena mendengar apa kata orang. Tapi biarlah seperti Ayub kita bisa berani berkata, sekarang aku percaya. Bukan dari apa yang telah kudengar tentang Engkau, tetapi karena aku telah berhadapan muka dengan muka dengan. Ya, setiap kita, mari kita belajar untuk memiliki pengalaman pribadi hidup bersama dengan Yesus. Hanya orang-orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus akan bertumbuh menjadi dewasa, akan merasakan kemenangan itu manis dalam Yesus. Mari kita berdiri. Siapkan